Sebelumnya beberapa serangan teror juga terjadi di Inggris. Berikut ini beberapa serangan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Pada tanggal 21 Mei 2013, dua orang pria melakukan pembunuhan brutal terhadap tentara Inggris bernama Lee Rigby yang dikenal dengan peristiwa Woolwich Attack. Dan pada 6 Desember 2015, seseorang tidak dikenal melakukan aksi teror di stasiun bawah tanah London, Inggris. Bersenjatakan pisau, ia menikam 3 orang sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian menggunakan pistol setrum dan menahannya. Peristiwa ini dikenal dengan Leytonstone Tube Station Stabbing. Dan pada 7 Agustus 2016, seorang pemuda 19 tahun melakukan penyerangan menggunakan belati. Aksi ini memakan 1 korban tewas dan 5 orang terluka, yang dikenal dengan peristiwa Russell Square Stabbing. Dan aksi teror kembali terjadi di Inggris. 4 orang menjadi korban serangan. Walau tidak sebanyak peristiwa di Prancis ataupun Brussel, namun London kerap menjadi sasaran dari aksi teror. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya pengajar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Bapak Ali Wibisono. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini? Selamat siang. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali telah hadir bersama kami di World Now CNN Indonesia. Dan Bapak, London kembali terjadi serangan dan 4 orang tewas. Dan apakah serangan ini minggu ini adalah serangan yang terencana atau hanya dari simpatisan ISIS yang terinspirasi dari aksi-aksi ISIS? Ya. Masih banyak yang belum jelas dalam investigasi kasus ini. Di satu sisi AMAC News Agency, ya, propaganda informasi dari ISIS sudah mengklaim mereka melakukan itu, tapi Theresa May menolak itu, ya, menolak klaim tersebut. Dan sampai saat ini mereka memang yang mereka katakan adalah ini terinspirasi dari international terrorism. This is international terrorism inspired event. Jadi saya kira efek dari peristiwa ini cukup sensitif bagi Inggris. Inggris setiap minggu menangkap tersangka, setiap minggu. Banyak yang tidak terberitakan. Tapi kalau kita lihat memang upaya mereka itu konstan. Jadi kepolisiannya biasanya bersifat community policing, jadi mereka dekat dengan warga gitu ya. Jadi dari sisi itu sebenarnya yang satu ini memang kecolongan. Satu ini memang kecolongan. Beberapa waktu yang lalu, tidak lama mungkin minggu lalu, Kepala Kepolisian London sudah ditanya apakah is it likely, ya, apakah serangan teror di Inggris itu likely, dan dia bilang knock on wood. Ya, barangkali ada kemungkinan sudah mengantisipasi. Jadi termasuk Khalid Mas'ud ini juga sudah di surveillance, sudah masuk dalam pengamatan, dia terkait dengan jaringan-jaringan radikal, tapi memang barangkali belum dilakukan penindakan, gitu ya. Dan setelah Prancis, lalu Belgia, kenapa tahun ini London kembali menjadi target serangan teroris? Apakah karena isu di Suriah? Begini, saya kebetulan berada di Inggris cukup lama, ya, 5 tahun. Inggris itu punya 2 pendekatan, ya, dalam homegrown terrorism dan respon dia ke luar negeri. Dan ini yang biasanya tidak atau kurang nyambung begitu, ya. Di homegrown, ya, Inggris itu sangat akomodatif sebenarnya dengan orang Islam. Kepolisian Inggris itu bekerja sama dengan masjid-masjid lokal untuk menjaga supaya dakwahnya tidak keras begitu, ya. Tetapi kampanye kontra terorismenya di luar cukup keras, ya, dengan bergabung dengan Amerika Serikat. Mereka selalu mendefinisikan diri mereka koalisi orang-orang yang beradab begitu, ya, melawan ketidakberadaban gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada kontradiksi, sehingga kampanye anti terorisme Inggris tetap di mata publik Islam di Inggris anti-Islam gitu. Walaupun mereka cukup intens, ya, mendekati kelompok-kelompok Muslim di Inggris. Akibatnya sentimen anti-Islam di Inggris masih cukup kuat sebenarnya
sentimen kita tahu, kita pernah dengar ada English Defense League, pernah dengar ya mungkin. Itu adalah ultra kanan ya, ultra kanan Inggris yang secara konstan menentang pendirian-pendirian masjid di lokalitas-lokalitas di sana. Dan ini ditolerir oleh Inggris. Jadi saya kira perlu ada sinkronisasi mungkin ya, sinkronisasi di antara pemerintah Inggris itu supaya responnya itu lebih produktif untuk mencegah terorisme. Dan polisi Inggris setelah peristiwa ini segera menggeledah 6 rumah dan telah menahan 8 orang. Menurut Anda, apakah Anda melihat sel ISIS ini semakin kuat di Inggris atau hanya simpatisan ISIS aja yang jumlahnya semakin banyak, melihat dengan sentimen anti-Islam yang semakin berkembang di Eropa? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi memang dua role model global untuk teroris di Indonesia, di dunia saat ini, ISIS dan Al-Qaeda. Dua-duanya ini role model. Kelompok-kelompok Sunni lokal ya di setiap negara di dunia melihat dua ini, mau model insurgensi ISIS atau Al-Qaeda. Nah, jadi ISIS itu memang terus-menerus melakukan upaya untuk merekrut orang dari luar. Ya. Tapi kalau ISIS itu arahnya untuk direkrut di Suriah dan Irak, Al-Qaeda tidak perlu berangkat gitu istilahnya, tetap melakukan radikalisasi dalam saja. Jadi ada dua kekuatan ini, dua-duanya merekrut. Jadi dua-duanya sama tujuannya membangun khilafah, membangun masyarakat syariah gitu ya. Hanya sih caranya itu tadi berbeda. Nah, jadi kalaupun ISIS melemah di Suriah dan Irak, Al-Qaeda tetap jalan gitu. Dan dua-duanya ini bagaimanapun akhirnya suatu bentuk ideologi gitu ya. Jadi menginspirasi perbuatan orang dan lain sebagainya yang sulit sekali dikendalikan. Yang kita lihat sekarang ini adalah serangan-serangan yang memiliki perencanaan yang minim sekali, ya kan? Stabbing, mobil ditabrakkan, itu juga terjadi beberapa kali. Itu artinya orang terradikalisasi, tapi perencanaannya ala kadarnya saja gitu. Jadi semakin sulit sebenarnya untuk dicegah. Dan tadi Anda menyebutkan bahwa ISIS telah terhimpit di Irak dan juga di Suriah, namun Al-Qaeda statusnya masih bisa dibilang kekuatannya sama saja. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara Al-Qaeda dengan ISIS? Ya, Al-Qaeda mengupayakan dukungan terhadap pemberontakan lokal. Gitu ya. Jadi ada kedua-duanya berupaya untuk meyakinkan orang bahwa perjuangan terhadap Islam itu hanya bisa dilakukan dengan kekerasan, gitu ya, lewat use of violence. Tapi Al-Qaeda berupaya untuk mendukung local causes ya, causes of fighting gitu. Dan mereka menyusup ke dalam kelompok-kelompok lokal. Nah, sementara ISIS itu berusaha untuk membangun kekhalifahan di Suriah dan Irak. Jadi sebenarnya dia ini adalah suatu manifestasi dari berkelindannya pan-Arabisme. Ya, pan-Arabisme itu membangun pan-Arab masa-masa Irak dulu ya. Pan-Arabisme dan jihadisme gitu ya. Banyak dipimpin oleh dulu mantan-mantan pejabat militer Irak yang dihapuskan setelah Irak yang baru terbentuk. Caranya ruthless sekali ya, di daerah-daerah yang mereka kuasai, local populations, populasi lokal mereka cengkram betul, dan kemudian mereka perlihatkan apa yang mereka lakukan itu ke dunia untuk melakukan rekrutmen masuk ke situ. Nah, Al-Qaeda tidak melakukan itu, dia justru memperkuat local communities dan kemudian berusaha membuat mereka terinspirasi dengan jihad gitu. Dan Inggris adalah salah satu negara di Eropa yang walaupun sudah keluar dari Uni Eropa dengan populasi muslim yang bisa dibilang salah satu yang terbanyak di Eropa. Lalu kenapa sih Islamofobia ini atau sentimen anti-Islam ini semakin lama semakin berkembang? Apakah karena masyarakat Islam di sana walaupun yang ekstremis di sana itu populasinya dikit sekali, kenapa mereka yang justru lebih vokal dibanding yang moderat? Iya. Jadi saya kira moderat Islam di Inggris juga mungkin tidak suka dibilang moderat ya, karena mereka kemudian merasa mereka ini masyarakat
pesakitan begitu ya, yang harus diberi treatment dan lain sebagainya. Dan inilah yang mereka rasakan dari pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris memperlakukan Muslim hampir seperti alien juga, walaupun mereka udah belasan tahun, bahkan udah mungkin lebih dari satu generasi di Inggris, tapi selalu dilihat sebagai alien civilization, alien culture. Nah, ini yang masih mungkin butuh penyesuaian diri lagi gitu ya. Ada seorang mayor London sekarang Sadiq Khan, ya. Dan apa namanya, ini suatu perubahan besar sebenarnya, suatu perubahan besar di tengah terjadinya the rise of nationalism, kemudian apa namanya, pluralisme yang semakin terancam. Ada seorang Sadiq Khan sebagai mayor London. Dia dengan tegas ya mengatakan bahwa yang kemarin itu dia dibilang ya, serangan teror itu adalah part and parcel, bukan maksud part and parcel of being in urban society. Ya, padahal maksudnya adalah urban society itu sudah biasa waspada dan bisa merespon dengan tenang gitu. Dan ini yang ditunjukkan oleh warga London sekarang juga. Ya sampai udah selesai itu ya mereka ya kembali ke kehidupannya, ya, tapi memang kerja-kerja kontra terorisme juga tidak selesai gitu. Dan Bapak, kita akan melanjutkan dialog saat lagi. Tetaplah bersama kami di World Now, CNN Indonesia. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris NN di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. NN tewas dalam baku tembak dengan Densus anti teror di Cilegon Kamis sore. Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah berukuran 3 x 4 meter di Kampung Sukamantri, Kecamatan Kelapa Nunggal, Sukabumi. Rumah diketahui baru 3 bulan ditempati terduga teroris NN dan istrinya. Tetangga NN mengenalnya sebagai pribadi yang ramah. Selama ini, NN dan istrinya mengaku berbisnis, tetapi sehari-hari lebih banyak di rumah. NN tewas tertembak dalam baku tembak dengan anggota Densus 88 di Cilegon, Banten pada Kamis sore. Tim Densus 88 sendiri masih berada di Sukabumi untuk mengembangkan penyelidikan kasus terorisme yang diduga terkait jaringan ISIS Makassar. Jadi orangnya baik sih. Orangnya baik ya. Sering keluar rumah tuh? Sering. Sering ya. Kalau suaminya sering kelihatan di sini? Kelihatan, sering main sama anak-anak. Suka anak kecil. Oh, suka anak kecil. Emang suka. baru nikah ya itu ya? Iya, baru nikah, baru adalah 3 bulan. 3 bulan yang lalu. Kalau di sini, pindah di sini? Pindah ke sini. Baru juga? Baru sih, baru. Jadi nggak terlalu apa semuanya. Kamis sore, tim Densus 88 juga menahan istri terduga teroris jaringan ISIS Makassar. Dari rumah persembunyiannya di Kecamatan Kelapa Nunggal, ke Sukabumi, polisi menyita sejumlah buku tentang aliran garis keras dan senjata tajam. Polisi menahan YN, warga Kampung Sukamantri, Kelapa Nunggal, Sukabumi. Ia adalah istri NN terduga anggota jaringan teroris ISIS Makassar yang ditembak mati Densus 88 di Cilegon, Banten kemarin. Selain itu, dari kediamannya, polisi menyita sejumlah buku tentang aliran garis keras, foto, dan senjata tajam. Polisi menahan YN di markas kepolisian sektor Kelapa Nunggal menunggu tim Densus 88 melakukan pemeriksaan intensif. Kronologisnya, bahwa kami diminta bantuan atau berkoordinasi dengan Densus 88 bahwa di wilayah Kelapa Nunggal harus dimonitor tentang keberadaan terduga teroris atas nama atau inisial NN. Bahwa NN tersebut adalah jaringan dari terduga yang sudah tertangkap sebelumnya atas nama atau inisialnya adalah AB. Masih bersama pengajar hubungan internasional Universitas Indonesia Ali Wibisono. Bapak, tidak hanya di Inggris, Belgia, Perancis, atau Jerman, di Indonesia pun sel-sel teroris ini semakin bertebaran seperti peristiwa penggerebekan di Cilegon dan juga bom panci di Bandung beberapa pekan lalu. Lalu apakah yang di Indonesia ini mereka juga benar-benar terafiliasi dengan ISIS atau hanya lagi-lagi terinspirasi oleh ISIS?
kita masih melihat juga jaringan ISIS ya, yang setia kepada ISIS dengan mereka yang sudah tertangkap ya di penjara ya, seperti Abu Bakar Basir juga udah berafiliasi dengan ISIS sekarang. Kemudian itu jadi saya duga kadang-kadang ada komunikasi juga ya dengan mereka yang sudah ditangkap. Jadi dengan Abu Jandal, kemudian Bahru Naim di luar juga mereka masih cukup leluasa, saya duga ya, masih cukup leluasa untuk berkirim uang dan melakukan transaksi atau melakukan komunikasi gitu ya. Jadi di satu sisi ya ada inspirasi, tapi lebih dari itu operasional juga ya, pengiriman uang dan lain sebagainya. Jadi memang kerja-kerja kontraterorisme di Indonesia masih banyak ya, masih banyak. Kepolisian saat ini banyak melakukan surveillance, ya, pemantauan, membuntuti orang, kemudian mengikuti komunikasinya, gitu. Karena mereka harus evidence based ya untuk melakukan tindakan. Sementara intelijen saya kira melakukan infiltrasi informan-informan ke dalam jaringan-jaringan itu. Memang proliferasinya ini sudah di luar kendali pemerintah, gitu ya. Dengan sedih saya harus bilang begitu. Kalau kita lihat perkembangan terorisme kontemporer setelah meninggalnya Osama, kemudian munculnya ISIS, itu justru yang terjadi adalah terorisme berhasil menciptakan ruang-ruang baru yang independen dari pemerintah. Bapak Ali Wibisono, beberapa kali warga Indonesia tertangkap di perbatasan Turki karena mereka dilihat berencana bergabung dengan ISIS. Bagaimana Anda melihat ini? Upaya dari Indonesia, warga-warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS ini memang masih banyak terjadi. Ya, mereka melakukan pengumpulan dana secara mandiri yang sulit sekali dideteksi, gitu ya. Dan mereka biasanya ya gitulah, perginya ke Turki, berusaha untuk masuk ke perbatasan ke Suriah. Kita harus berterima kasih dengan otoritas di Turki yang mencegah mereka untuk masuk. Gitu. Nah, biasanya kemudian dideportasi. Nah, yang dideportasi ini tetap radikal, jadi harus diberikan treatment juga. Lalu dari mana mereka mendapat dana untuk bergabung dengan ISIS? Bisa self-funding ya, fundraising sendiri, bisa fundraising sendiri. Kemudian juga kita juga melihat kemarin dari aksi-aksi 212, itu ada juga yang pendanaannya ke arah sana, gitu ya. Jadi pergerakan uang ini memang bebas dan saya kira pemerintah harus punya kendali yang lebih kuat ya, lewat PPATK, lewat lembaga-lembaga finansial untuk memegang kendali aliran uang di Indonesia. Lalu sejauh mana pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan program deradikalisasi, terutama dengan penerimaan dana ini? Apakah mereka tidak bisa menginvestigasi dari mana sebenarnya dana ini diterima atau dikirim? Yang jelas pelakunya harus ditangkap dulu, kemudian harus diinterogasi. Kalau soal aliran dana itu mereka itu kecil ya, dari volume dananya kecil, tapi kemudian kan mengakumulasi jadi besar. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau terlalu kecil jadi sulit dipantau gitu. Nah, deradikalisasi itu masih berpusat pada tersangka, gitu ya, tersangka atau mereka yang ada di penjara. Jadi kita mungkin pernah dengar ada revisi undang-undang anti terorisme yang berusaha untuk meningkatkan atau memperlama masa penangkapan ya untuk tersangka bahkan terduga, gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi supaya orang yang diduga atau disangka teroris itu bisa lebih early diberikan treatment deradikalisasi, gitu. Jadi sejak mereka ditangkap langsung diberikan treatment supaya pertama bisa keluar informasinya, dan yang kedua dia bisa dicegah untuk berafiliasi dengan kelompok-kelompok jihad yang banyaknya di penjara, gitu.
Dan mengapa sel-sel teroris ini yang kecil, kebanyakan yang kecil ya, semakin berkembang atau tumbuh lebih banyak di Indonesia? Apakah ini benar karena situasi ekonomi, mungkin bisa dibilang para korban, para simpatisan ISIS ini yang mungkin tidak tercukupi, atau karena terpengaruh dengan doktrin atau paham tertentu? Bisa dua-duanya. Jadi yang namanya motivasi untuk bergabung dengan kelompok teroris itu sudah diselidiki dalam kajian terorisme bertahun-tahun dan memang masih bercabang-cabang hasilnya gitu, belum ada yang terlalu konklusif. Alasan ekonomi, motif ekonomi ada di semua sendi gitu ya. Tapi tidak bisa juga karena ada alasan ideologis juga benar, walaupun alasan ideologis itu biasanya pada foot soldiers yang ke bawah, tapi tidak pada atasannya gitu. Nah, jadi saya kira sangat penting untuk politik nasional memberikan inspirasi yang baik bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik yang lebih mendukung pluralisme, mendukung kehidupan demokrasi yang lebih produktif gitu, supaya alternatif pilihannya ya termasuk itu jihadisme dan sebagainya itu tidak terlalu populer. Gitu. Saya kira itu yang bisa dilakukan pemerintah. Lalu Bapak Ali Wibisono, menurut Anda bagaimana Anda melihat kinerja Densus 88 anti teror? Ya, Densus 88 sudah lebih baik, saya kira. Pada saat ini ada satu kerjasama yang lebih baik antara polisian dan intelijen. Densus itu bekerja sebagai investigator dan penindak, ya, termasuk, tapi kalau jaksa belum ya, kalau jaksa jadi belum seperti KPK-nya terorisme gitu. Jadi pada saat ini sebenarnya yang lebih diperlukan lagi adalah di bagian peradilannya itu, proses peradilan. Ada hakim, ada jaksa yang paham dengan persoalan terorisme di Indonesia gitu. Jadi kita punya rancangan undang-undang yang memfasilitasi penindakan ketika mereka baru berafiliasi saja gitu. Ya, belum melakukan tindakan, jadi berafiliasi saja. Nah, itu kan berarti butuh pengetahuan tentang jaringan, ya, mana yang bisa dianggap sebagai jaringan berbahaya, mana yang tidak. Densus sudah cukup baik, tapi dia harus disokong lagi oleh lembaga pemasyarakatannya, kemudian pengadilannya gitu. Dialog menarik sekali Bapak, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami.